Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Video ini adalah video ke-26 dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita masih bisa mengakses menu-menu yang ada di dashboard, tetapi kita belum login. Di video kali ini kita akan selesaikan masalah tersebut, jadi kita langsung saja. Bahkan teman-teman buka exam, nyalakan Apache dan MySQL, buka juga projectnya. Kita selesaikan dulu menu dashboard, kita ke kode editor, silahkan buka controller dashboard. Di atas method index, saya akan buat construct. Constructnya saya duplikat dari controller barang, akan ke controller barang, copy constructnya, kemudian saya close lagi, kita paste di sini, modelnya kita hapus, kemudian load model yang ada di index saya pindahkan ke construct. Di bawah parent construct, sini kita akan buat kondisi. Kondisinya akan saya contek dari controller out. Akan buka controller out di method login. Kita copy kondisinya. Kita copy, kita close lagi. Kita paste di sini. Kita tambahkan tanda seru atau not. Kemudian redirectnya kita ganti ke out, login, dan kita tambahkan session. Kita bisa copy dari barang, kita cari session. Nah, ini ada session set plus data, kita copy, kita post, kemudian kita paste di sini. Kita ganti jadi error. Pesannya silahkan login terlebih dahulu. Silahkan login terlebih dahulu. Oke, kita coba refresh. Jadi kita tidak bisa lagi ke menu dashboard. Kalau kita tulis paksa, tetap dikembalikan ke login. Kita kembali lagi ke kode editor. Nah, kondisi ini akan kita terapkan di semua construct di controller. Ini saya copy, saya buka controller satuan, saya paste di dalam construct. Di kategori saya paste juga. Kemudian kita buka barang, kita cari metode construct. Di sini kita paste juga. Kemudian barang masuk, kita paste juga di dalam construct. Kemudian pengguna, kita paste juga di dalam construct. Kemudian peran pengguna. Nah, ini peran pengguna belum punya construct. Kita copy saja dari dashboard. Kita copy satu construct. Kemudian kita paste ke peran pengguna. Dashboard model kita hapus. Kemudian kita coba. Kita ke satuan. Coba ke satuan. Satuan aman. Kita ke kategori. Kategori aman. Kita ke barang. Barang aman. Kemudian kita ke barang masuk. Barang masuk aman. Kemudian kita ke peran pengguna. Peran pengguna aman. Kemudian kita ke pengguna. Pengguna juga aman.
Jadi kita tidak bisa lagi mengakses menu-menu jika belum login. Sekarang kita harus login. Saya masukkan email yang sudah terdaftar, kemudian passwordnya yang betul. Kita login. Kita coba kesatuan, ke kategori, ke barang, barang masuk, peran pengguna, dan pengguna. Nah, ini sudah bisa kita akses setelah login. Selanjutnya kita akan ganti nama dan gambarnya. Ini kita akan sesuaikan dengan user yang sudah login. Kita ke kode editor lagi, kita ke dashboard, kemudian di bawah kondisi, saya akan mengakses yang namanya profil model, kemudian mengakses metode yang namanya get by ID query. Di sini kita akan kirim nilai session. Ini saya copy, paste di sini, tetapi tidak menggunakan hash. Oke, kita save. Nah, profil model belum kita punya, kita harus buat dulu. Kita ke model, kemudian kita buat profil underscore model.php, dan isinya akan kita contek dari barang, dari buka kelas. Ini saya copy, kemudian saya close lagi, kita paste di profil model, kita tambahkan tutup, kita ganti nama kelasnya, kemudian kita bikin metode di sini, public function get by ID query, kemudian menerima pengguna underscore ID. Saya akan buat variabel untuk menampung query. Sini saya tulis select pengguna titik bintang, kemudian koma, peran underscore pengguna titik peran underscore pengguna, from tabel pengguna, kemudian spasi, inner join dengan tabel peran underscore pengguna, kemudian on. Di sini pengguna, kolomnya adalah peran underscore pengguna underscore ID, yang sama dengan peran underscore pengguna, kolomnya ID. Kemudian kita tambahkan where pengguna titik ID sama dengan $pengguna ID. Saya rapikan dulu, inner join-nya saya enter, kemudian where-nya saya enter, kemudian kita eksekusi this db query, kita ambil dari variabel query, kita kembalikan satu data, kemudian kita return. Oke, metode get by ID sudah kita buat. Sekarang kita kembali ke dashboard, kita tampung kembalian dari metode get by ID query ke dalam sebuah variabel, tapi variabelnya saya buat di luar function. Saya buat di sini namanya profile. Kemudian kita tampung. Di sini saya tulis this profile. Kemudian kita kirim profilnya. Kita ke dalam variabel data, kita tulis profile. Kemudian kita ambil dari variabel yang di atas. Ini profile. Oke, di sini sudah kita kirim.
dan digunakan oleh file topbar. Sekarang kita buka file topbar karena file topbar yang menggunakan foto dan nama tadi. Kita buka views, kemudian kita ke layout, kita buka topbar, kita cari nama dan gambar tadi, kita perbaiki namanya dulu, kita echo, kemudian tulis profile, kemudian nama underscore pengguna. Kemudian gambarnya, di sini kita tidak menuju ke aset. Gambar kita berada di folder upload. Jadi di sini kita ganti aset menjadi upload. Kemudian di sini kita tuliskan pengguna. Karena di sini berada di dalam folder pengguna. Dan kita tambahkan dengan foto, ini profile foto, ini kita hapus, kemudian kita save. Nah, kalau kita jalankan ini akan error, kita refresh, nah ini akan error. Kenapa? Karena profil model belum kita load. Kita load dulu, kita ke dashboard. Di sini kita gunakan profil model. Di sini kita load dulu. This load model profil model. Oke, kita save. Kemudian kita refresh. Oke, ini berhasil. Nanti di menu satuan ini masih error karena kita belum mengirim profile. Nah, untuk load profil model kita tidak lakukan di sini. Kita akan lakukan load profil model di file atau load agar profil model ini langsung bisa digunakan oleh semua controller. Karena kalau kita taruh di sini, yang bisa menggunakan hanya controller dashboard. Dan akan kita load lagi di controller yang membutuhkan. Karena semua controller, hampir semua controller itu menggunakan profil model, sehingga kita pindahkan loadnya di auto load. Oke, ini akan saya hapus. Kemudian saya load di buka application, config, auto load. Bahkan teman-teman scroll ke bawah. Di auto load model, kita tambahkan profile underscore model. Setelah kita load di sini, kita bisa langsung gunakan di semua controller, sehingga kita tidak perlu load di setiap construct. Oke, ini saya close auto loadnya. Kita refresh dulu. Oke, aman. Selanjutnya, perintah profile ini akan saya copy, dan juga variabel profile akan saya copy di semua controller. Ini kita copy, kemudian kita ke satuan, kita paste di bawah kondisi, kemudian kategori kita paste juga di bawah kondisi, ke barang, kemudian barang masuk, kemudian pengguna, kemudian peran pengguna, kemudian kita copy variabelnya, saya copy, kemudian kesatuan lagi di atas construct kita paste, kemudian kita ke kategori, di atas construct kita paste, kemudian barang kita paste juga, barang masuk
kita paste, kemudian ke pengguna, kita paste, kemudian ke peran pengguna, juga kita paste. Kemudian kita kirim semua profil ini ke dalam data. Di sini kita tulis profile, atau kita copy saja dari dashboard. Kita buka dashboard, ini kita copy. Kita copy ke satuan, kemudian kita copy ke kategori, kemudian kita copy ke barang, kemudian kita copy juga ke barang masuk, kemudian pengguna, kemudian peran pengguna, kemudian kita coba. Kita refresh, dashboard aman, satuan aman, kategori aman, barang aman, barang masuk aman, pengguna aman, pengguna aman. Nah, tapi teman-teman coba perhatikan, saya ke menu satuan, kemudian klik tambah, ini error lagi. Ini artinya setiap kita memanggil view top bar, kita harus mengirimkan profile. Jadi teman-teman kembali ke satuan, kemudian data profilnya harus teman-teman copy di semua metode yang membutuhkan data. Ini saya paste di sini, kemudian ke bawah, di sini juga kita cek apakah masih ada. Oke, selanjutnya ke kategori, di sini butuh data, kita kirim juga. Kita ke bawah, di sini juga ada data, kita kirim juga. Kemudian kita ke barang, kita paste di create juga. Kemudian kita ke bawah lagi, kita paste di sini. Kita ke bawah, nah di sini juga kita paste. Kita cek di bawah apakah masih ada. Oke, sudah tidak ada. Kita ke barang masuk, indeksnya sudah, create-nya kita paste. Kemudian kita ke bawah lagi, ini kita paste juga. Kita ke bawah lagi, oke. Selanjutnya pengguna, di pengguna kita punya detail, kita paste di sini. Dan kita ke bawah, di sini di create juga. Kita paste, lalu kita cek ke bawah, di edit juga kita paste. Kemudian kita coba cek ke bawah, oke cukup, di peran pengguna sudah ada. Oke, ini sudah lengkap. Coba kita tes, kita refresh, ini aman. Kita kembali, kita edit, aman. Kita ke kategori, kita klik tambah, aman. Kita ke edit, aman. Kita ke barang, tambah. Kemudian kita lihat detail. Nah, detail butuh ya. Kita ke barang, cari barang, kemudian cari detail. Ini ada detail. Oh, di sini kita tambah. Oke, kita save, kita refresh, kemudian kita klik
ganti gambar, aman. Kita klik edit, aman. Kita ke barang masuk, kita klik tambah, aman. Kita klik detail, aman. Kita ke peran pengguna, aman. Kita ke pengguna, ditambah, kita kembali, kemudian lihat detail, kita klik edit, aman. Kita kembali, oke. Jadi itu untuk mengamankan menu-menu kita. Jadi semua menu kita hanya bisa diakses ketika kita sudah login. Dan nama dan fotonya sudah sesuai dengan user yang login. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan di video berikutnya, kita akan membahas tentang menu profile, di mana menu profile akan menampilkan data user yang sudah login. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jika ada pertanyaan terkait video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya Andi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.